Oke anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi yaitu pada masa tahun 1966 sampai 1988. Kalian bisa melihat di buku paket kalian halaman 8. Ya, di situ tertulis bagian 3 masa Orde Baru. Kita sudah masuk bagian keempat ya, sesuai dengan penjelasan Ibu, sudah Ibu urutkan. Kali ini kita masuk pada masa tahun 1966 sampai 1988. Nah, anak-anak, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat Tritura. Nah, apa saja 3 tuntutan hati nurani rakyat yang disingkat dengan Tritura? Adapun isi Tritura itu adalah yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Lalu yang ketiga, turunkan harga. Nah, pada tanggal 12 Januari 1966 ini pun ada beberapa elemen gerakan mahasiswa dan rakyat yang turut serta dalam demonstrasi ini. Ya. Nah, beberapa elemen gerakan mahasiswa dan rakyat yang turut serta dalam demonstrasi antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disingkat dengan KAMI, lalu Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia disingkat KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia disingkat KAPPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia KASI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia KAWI, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia KAGI. Nah, anak-anak, jadi situasi yang makin tidak menentu membuat Presiden Soekarno saat itu akhirnya mengeluarkan yang namanya surat perintah 11 Maret, anak-anak. Biasanya, bukan biasanya, memang disingkat ya, dan disingkat dengan sebutan Super Semar. Ya, pada 11 Maret tahun 1966. Nah, isi surat itu meminta Letnan Jenderal Soeharto waktu itu selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, disingkat Pangkopkamtib, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Nah, anak-anak, Soeharto segera mengambil tindakan antara lain membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan mengamankan para menteri yang diindikasi terlibat G30 SPKI. Lalu MPRS juga kemudian memperkuat Super Semar dengan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966. Ya. Nah, anak-anak, pada masa tahun 1966 hingga 1998 ini disebut sebagai masa Orde Baru. Dan diharapkan Orde Baru ini dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Nah, Presiden Soeharto sebagai pengemban amanat rakyat Indonesia kemudian menjalankan sejumlah kebijakan dengan dasar penegakan stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi. Pemahaman Pancasila disusun dalam konsep P4. P4 itu kepanjangannya Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, Orde Baru awalnya memang memberi angin segar pada pengamalan Pancasila ya. Namun, terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kemudian yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Ada beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru. Antara lain, yang pertama, kebebasan pers dianggap terbatas. Jadi terdapat sejumlah penghentian penerbitan media massa seperti majalah Tempo dan tabloid Detik. Lalu yang kedua, pemerintah cenderung sentralistik. Yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang, antara lain hanya ada 3 partai ya yang boleh ikut pemilihan umum sejak pemilu tahun 1977 hingga pemilu tahun 1997. Dan yang keempat,
diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sehingga menjadi salah satu penyebab kemunduran ekonomi di Indonesia. Nah, anak-anak, sekian materi pada masa tahun 1966 sampai 1998 yang dimana pada masa ini dianggap sebagai masa Orde Baru. Nah, anak-anak, hari ini ada tugas ya. Bisa kalian lihat tugasnya di halaman 10, tugas mandiri 1.1. Tugas kalian adalah mencari kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar seperti surat kabar, media elektronik atau buku sumber lainnya, internet, dan lain-lain. Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel yang sudah ada contohnya di buku, paket halaman 10, lalu dikirimkan di link tugas di Google Classroom anak-anak, itu untuk latihan pada hari ini. Jadi setelah menonton video ini, segera lakukan atau kerjakan latihan yang Ibu berikan di jam pelajaran. Jadi diharapkan kalian mengumpulkan sesuai dengan tenggat waktu ya yang Ibu berikan. Jangan sampai melebihi tenggat waktu yang sudah Ibu berikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi.